Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara, Renungan Harian Senin 22 November. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Sisilia, perawan dan martir. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau menggembirakan kami dengan peringatan Santa Sisilia pada hari ini. Semoga teladan hidupnya dapat kami ikuti, sehingga kami pun dapat menyatakan karya kasih Kristus Putramu dalam hidup kami para hamba-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Marilah kita baca bersama dan kita renungkan. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya, bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk saudari-saudari gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang hari ini pesta nama Santa Sisilia. Semoga semangatnya dan spiritnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Hari ini gereja memberikan penghormatan kepada Santa Sisilia yang mempersembahkan hidup dengan cara yang khas, yaitu persembahan hidup sebagai silih atas dosa-dosanya sendiri dan dosa banyak orang. Maka Sisilia selalu memakai kain kasar yang menempel di tubuhnya sebelum ia menggunakan gaun indah sebagaimana biasa dikenakan oleh keluarga bangsawan. Suaminya Valerius pun bertobat dan dibaptis berkat permintaan Sisilia. Dalam masa penganiayaan, Valerius dan Sisilia yang gigih melakukan amal kasih untuk sesama dipaksa mengingkari imannya dan akhirnya dipenggal kepalanya. Darah kemartiran menyuburkan gereja untuk menumbuhkan iman kepercayaan bagi yang lain sebagai ungkapan persembahan yang hidup. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus menyampaikan pengajaran bahwa memberi itu bukan diukur pertama-tama dari jumlahnya, tetapi dari sikap hati yang mau memberi dan berbagi itu. Janda miskin dalam Injil hari ini tidak merasa berat memberi uangnya yang tidak seberapa jumlahnya ke kotak persembahan. Dia mau berbagi dan memberi lewat persembahan itu. Dia ingin memberi dari hatinya yang tulus sebagai rasa syukur dan tanda pengakuan akan penyelenggaraan Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudariku yang terkasih, memberi adalah tanda hati mau berbagi. Sikap hati adalah unsur penting untuk memberi,
apalagi sebagai wujud persembahan dan syukur. Dalam hidup ini ada orang kaya, sederhana, dan miskin. Tetapi yang pasti, setiap orang dapat mempersembahkan sesuatu yang baik dan bernilai dari dirinya kepada Tuhan maupun untuk kepentingan bersama. Maka jangan pernah kita berkata bahwa hanya orang kaya saja yang dapat memberi. Semua dari kita ini bisa memberi walaupun wujudnya bermacam-macam. Mungkin orang lain bisa memberi sejumlah nominal tertentu atau barang atau materi. Mungkin kita hanya bisa memberi waktu, tenaga, pikiran, sapaan, perhatian, dukungan, dan semangat. Dengan demikian, si miskin pun dapat memberi yang sangat berarti, bersyukur, dan pernyataan diri bahwa kita semua tahu, berterima kasih, dan peduli satu sama lain. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita diberi dua teladan. Yang pertama, teladan Santa Sisilia yang memberikan seluruh hidupnya untuk pengabdian Tuhan dan sesama yang dilayaninya. Yang kedua, dari sabda Tuhan hari ini, si miskin, janda yang miskin itu memberikan dari kekurangannya, bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya, dan itulah sebagai persembahan yang hidup. Maka marilah kita pun juga dipanggil untuk memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan dan sesama. Ya Tuhan Allahku, terimalah kurbanku, roti anggur lambang seluruh karyaku, terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku mengikuti kehendak-Mu demi keluhuran-Mu. Ya Tuhan Allahku, terimalah kurbanku, roti anggur lambang seluruh karyaku. Hidup berjuang bagimu dan bagi seluruh umat-Mu. Bila perlu ku kurbankan keinginan diriku. Ya Tuhan Allahku, terimalah kurbanku, roti anggur lambang seluruh karyaku. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.